Perjanjian Versailles bagian dari sejarah penting dalam peradaban manusia, terutama di Eropa. Perundingan yang ditandatangani tanggal 28 Juni tahun 1919 ini sekaligus mengakhiri Perang Dunia Pertama antara pihak sekutu dengan Kekaisaran Jerman. Lantas, apa yang melatar belakangi isi dan dampak Perjanjian Versailles? Simak penjelasannya di video ini. Sebelum teman-teman melanjutkan video ini, alangkah baiknya teman-teman menekan tombol like, subscribe, dan jangan lupa menyalakan lonceng notifikasi supaya teman-teman tidak ketinggalan video-video sejarah lainnya. Latar belakang Perjanjian Versailles tentunya terkait erat dengan penyebab pecahnya Perang Dunia Pertama. Peristiwa terbunuhnya putra mahkota Austria-Hungaria, yaitu Pangeran Franz Ferdinand pada 28 Juni tahun 1914, memicu dimulainya perang tersebut. Secara resmi, Perang Dunia Pertama dimulai pada tanggal 1 Agustus tahun 1914 dengan melibatkan dua kubu aliansi, yaitu Triple Aliansi melawan Triple Entente. Dua kubu ini membagi kekuatan Eropa ditambah keikutsertaan Amerika Serikat yang muncul belakangan. Triple Aliansi dimotori oleh Jerman dan Austria-Hungaria serta Turki Utsmani dan beberapa negara lainnya. Sedangkan Triple Entente digawangi oleh Rusia, Inggris, Prancis, Amerika Serikat, serta sejumlah negara lainnya pula. Kubu inilah yang nantinya disebut sebagai sekutu. Italia yang semula berada di pihak Triple Aliansi kemudian membelot ke Triple Entente. Perang Dunia Pertama diawali dengan pernyataan perang Jerman terhadap Rusia pada tanggal 1 Agustus tahun 1914 sebagai buntut dari tewasnya Pangeran Franz Ferdinand. Sejak saat itu, rentetan peperangan terus terjadi di Eropa. Jerman yang memiliki kekuatan lebih besar merasa akan dengan mudah memenangkan peperangan tersebut. Namun, semuanya berbanding terbalik dengan kenyataan. Afiani Arafatul Zidah dalam penelitiannya yang berjudul Pengaruh Perjanjian Versailles yang disusun sepihak oleh sekutu terhadap Jerman tahun 1919 yang termaktub dalam jurnal Fajar Historia, menyebutkan bahwa militer Jerman yang dipimpin oleh Erich Ludendorff berhasil dikalahkan oleh sekutu. Tercatat hingga tahun 1918, Jerman telah kehilangan lebih dari 600,000 prajurit dan gagal melakukan terobosan dalam menentukan arah kemenangan. Situasi yang mendesak mengakibatkan pihak Jerman melakukan berbagai cara, namun tetap kewalahan menghadapi sekutu alias Triple Entente. Kanselir baru Jerman saat itu, yaitu Max von Baden, akhirnya mengirim telegram yang berisi bahwa meminta gencatan senjata dan pembicaraan damai kepada Presiden Amerika kala itu, yaitu Woodrow Wilson. Woodrow Wilson mengirimkan syarat khusus yang berisi 14 poin yang harus diterima oleh Jerman. Pada akhirnya, Jerman menyetujui 14 poin yang telah dibuat oleh Amerika itu. Setelah melakukan pembicaraan yang panjang, disepakati akan dibuat sebuah perjanjian damai yang kemudian disebut sebagai Perjanjian Versailles. Pembicaraan mengenai Perjanjian Versailles ini telah dibuka sejak tanggal 18 Januari tahun 1919. Akan tetapi, dalam pembahasannya, Jerman tidak diberikan kesempatan untuk ikut serta dalam perundingan. Jerman saat itu mengharapkan hasil perjanjian yang dicapai berdasarkan 14 poin yang telah diajukan oleh Presiden Amerika, yaitu Woodrow Wilson. Setelah pembicaraan oleh pihak sekutu selesai, tanggal 28 Juni tahun 1919, Jerman dipanggil ke Istana Versailles. Istana ini terletak di negara Prancis. Untuk menandatangani isi dari perjanjian,
yang telah disusun oleh pihak sekutu. Dengan demikian, isi perjanjian Versailles ini sangat tidak adil bagi Jerman karena naskahnya sudah dirancang sebelumnya. Adapun isi perjanjian Versailles yakni sebagai berikut. 1. Pembentukan Liga Bangsa-Bangsa atau yang disingkat dengan LBB. 2. Jerman mengaku bersalah sebagai pemicu Perang Dunia Pertama. 3. Jerman harus membayar kerusakan-kerusakan akibat perang sebesar 132 miliar mark emas kepada sekutu. 4. Jumlah militer Jerman dibatasi hanya 100.000 orang. 5. Jerman tidak diizinkan mempunyai dan menggunakan tank. 6. Jerman hanya diizinkan memiliki 6 kapal dan tidak boleh ada kapal selam. 7. Jerman tidak diizinkan memiliki angkatan udara. 8. Wilayah Rhineland harus bebas dari personil militer dan persenjataan Jerman. 9. Wilayah Alsace-Lorraine dikembalikan ke Prancis. 10. Wilayah Eupen dan Malmedy diberikan ke Belgia. 11. Wilayah North Schleswig diberikan ke Denmark. 12. Wilayah yang sebelumnya dikuasai Jerman diberikan kepada Cekoslovakia dan Polandia. Isi perjanjian Versailles yang sangat merugikan ini awalnya ditolak oleh rakyat Jerman karena menginjak-injak harga diri bangsa Jerman. Akan tetapi, karena tidak memiliki pilihan lain, pemerintah Jerman akhirnya menandatangani perjanjian tersebut. Secara resmi, perjanjian Versailles dijalankan mulai tanggal 10 Januari tahun 1920. Perjanjian Versailles yang resmi dilaksanakan pada 10 Januari tahun 1920 memberikan dampak besar bagi Jerman maupun Eropa secara keseluruhan. Adapun dampak yang terjadi akibat perjanjian Versailles diantaranya adalah sebagai berikut. 1. Perang Dunia Pertama usai. 2. Kemunduran Eropa di segala bidang. 3. Runtuhnya 4 kekaisaran besar, yaitu Jerman, Rusia, Austria-Hungaria, dan Turki Utsmani. 4. Berkembangnya fasisme di Italia dan Jerman. 5. Berkembangnya seni dan budaya. 6. Genosida terhadap orang-orang Armenia. Dan yang terakhir, munculnya nasionalisme di negara-negara belahan timur yang menjadi jajahan bangsa-bangsa barat. Salah satunya adalah Indonesia. Sekian video kali ini. Jika ada yang salah dalam penyampaian saya, silahkan komen di bawah, dan sampai jumpa di video-video sejarah lainnya.